agenda hari ini kita akan membicarakan tentang metabolisme xenobiotik. Nah, yang kedua kita juga akan melihat tes tentang genotoxicity. Nah, dari namanya ini kalau kita lihat xenobiotik, xeno artinya asing. Xenofobia, takut orang asing. Misalnya kayak yang kemarin gara-gara COVID orang-orang jadi xenofobia. Xeno itu orang asing, jadi takut orang asing karena takut bawa penyakit dari negaranya. Jadi xenobiotik ini adalah zat-zat asing, zat-zat yang tidak dikenali oleh tubuh. Yang kedua adalah genotoksisitas. Nah, geno ini artinya gen. Berarti senyawa-senyawa yang toksik atau beracun terhadap gen kita. Oke, sebentar ya. Saya soalnya ngambil rapat ini. Sebentar ya. Oke. Yang lanjut. Nah, ini yang metabolisme. Maaf, ini belum di. Bentar. Sorry, ini masih yang versi bahasa Prancis, sorry ya. Saya metabolisme. Loh, kok masih? Maaf ya. Oke, ini udah benar ya. Oke ya. Oke. Metabolisme xenobiotik. Ya, udah bahasa Inggris ya, oke. Nah, xenobiotik ini adalah zat-zat kimia asing yang ditemukan dalam tubuh, tetapi normalnya secara natural tidak diproduksi oleh tubuh dan seharusnya tidak ada di dalam tubuh. Kenapa seperti itu? Itu karena sebenarnya ada teori evolusi. Selama kita berevolusi, manusia memakan sesuatu, manusia misalnya nenek moyang kalian makan wortel. Karena itu kita bisa mencerna wortel, termasuk beta karoten di dalamnya. Nah, tetapi dalam kejadian tersebut dari nenek moyang sampai kita sekarang ini, misalnya nenek moyang kita waktu itu tidak memakan yang namanya paracetamol misalnya. Paracetamol obat Panadol ya, obat pusing. Karena evolusi tersebut, maka tubuh kita belum mempunyai mekanisme yang spesifik untuk mendetoksifikasi paracetamol. Tubuh kita tidak bisa mencerna paracetamol. Karena itu termasuk molekul yang baru. Contoh lagi, semua hasil produksi reaksi Maillard yang dari roti itu termasuk xenobiotik, termasuk toksik untuk tubuh, zat-zat asing. Kenapa? Karena roti yang kita kenal sekarang itu baru lahir 100 tahun yang lalu. Jadi 200 tahun yang lalu roti tidak dibuat seperti itu. Roti biasanya dibuat dengan kecambah-kecambah makanan, kecambah-kecambah biji-bijian, lalu digabungkan, ditambahkan tepung, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, itu roti. Tapi teknologi yang ada sekarang seperti roti bread talk atau yang enak-enak itu baru muncul 100 tahun yang lalu. Nah, itulah kenapa zat-zat yang tidak dikenali oleh tubuh, maka kita sebut zat-zat asing. Karena tubuh kita belum mempunyai sistem spesifik untuk mencerna zat-zat tersebut. Nah, yang kedua ini, senyawa-senyawa xenobiotik ini pada umumnya sifatnya toksik dan tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tubuh kita tidak membutuhkan paracetamol. Tubuh kita tidak membutuhkan misalnya lagi pewarna makanan. Tubuh kita tidak membutuhkan TBHQ, ya, antioksidan pada minyak kelapa misalnya. Sehingga ketika senyawa-senyawa tersebut masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendetoksifikasi senyawa tersebut, untuk dibuang. Karena itu namanya
Beberapa reaksi dilakukan di in situ itu on-site ya, berarti di hati biasanya ini ya, untuk mengeliminasi xenobiotik dari tubuh kita, karena tubuh kita tidak butuh. Nah, reaksi ini namanya detoksifikasi. Sebagian besar terjadinya di hati. Contohnya adalah bahan tambahan pangan. Seluruhnya ini merupakan bahan-bahan yang baru ditemukan, misalnya aspartam. Lalu ada pestisida juga, dan juga beberapa zat-zat polutan, misalnya kadmium atau pestisida juga termasuk polutan ya, tapi yang sengaja ditambahkan. Semua berawal dari mana semuanya berawal? Terus semuanya sains tentang xenobiotik ini muncul pada tahun 1842 ketika seorang chemist dari Jerman yang namanya Wilhelm Keller ini dia menemukan bahwa ketika dia memberi makan seekor anjing asam benzoat, nah dia menemukan di urinnya ada asam yang dia namakan asam hipurat. Nah, kalau kalian lihat senyawa ini, kedua senyawa ini, asam benzoat dan asam hipurat, mirip sekali bentuknya ya. Ada cincin benzena, lalu ada CO-nya, lalu tambah NHCH2COOH. Apa itu? Ini glisin, asam amino yang paling simple. Jadi ketika dilihat ini, wah ini pasti asam hipurat ini datangnya dari asam benzoat. Jadi penelitian pertama tentang senyawa xenobiotik ini datang dari Keller. Kemudian tentunya berlanjut, diteliti oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Pada tahun 55, berarti udah lama ini ya, nyaris udah di atas 100 tahun ya, dua ini orang Amerika ini, Brody dan siapa ini ya, pokoknya ini dua orang Amerika. Nah, kedua orang Amerika ini, dia mengekstrak hati tikus, lalu mereka sentrifugasi pada 9.000 kali gravitasi, lalu dapatkan supernatan. Supernatan itu yang bukan endapan ya. Jadi kalau kita sentrifugasi, kita dapat endapan dan juga dapat supernatan. Supernatan ini ternyata mengandung banyak vesikel yang kita sebut microsomes. Jadi microsome ini sebenarnya vesikel-vesikel yang asalnya dari endoplasma retikulum endoplasma halus ketika sel-sel eukariot dihancurkan di lab. Microsome ini yang asal dari endoplasma halus banyak mengandung enzim yang nanti kita lihat wavelength panjang gelombang utamanya ini, absorbansi tertingginya pada 450 nanometer. Sehingga diberi namalah oleh Omura dan Sato, dua ini orang Jepang, pada tahun 1962, diberi nama enzim sitokrom P450. Nah, tentunya kalian sering dengar enzim ini ya, sitokrom P450. Kenapa? Karena enzim-enzim ini menyerap absorbansi paling tinggi pada 450 nanometer. Jadi tadi kan kita sudah lihat kalau di retikulum endoplasma halus banyak sekali vesikel yang disebut mikrosom, dan mikrosom ini sangat kaya dengan enzim yang namanya sitokrom P450. Dan enzim sitokrom P450 ini merupakan katalis biologis yang paling versatile di alam ini. Dan dia merupakan enzim kunci dalam proses detoksifikasi. Jadi di dalam hati kita, di hati, lalu di retikulum endoplasmanya ada mikrosom, dan di mikrosom ini banyak sekali enzim P450, enzim sitokrom P450 yang merupakan enzim kunci dalam proses detoksifikasi xenobiotik. Nah, kita lihat di sini, kalau ini struktur enzimnya. Nah, kita lihat di kiri bawah, ini reaksi yang dilakukan oleh enzim sitokrom P450 ada reaksi oksidasi. Dia akan berusaha mengoksidasi. Oksidasi artinya menambahkan atom oksigen. Jadi kita lihat reaksinya RH jadi ROH. Jadi dia memasukkan atom oksigen ke senyawa yang ingin didetoksifikasi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam tubuh kita belum ada mekanisme yang spesifik, karena semua ini merupakan zat-zat asing. Jadi tubuh kita ketika kedapatan xenobiotik, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan mengoksidasi, sehingga kalau ada OH, maka dia akan lebih larut air. Bisa dibuang lewat urin misalnya. Nah, kita lihat di kanan bawah ini,
ada atom Fe. Nah, ini adalah atom Fe atau besi merupakan kofaktor dari enzim sitokrom P450. Dan dialah yang bertugas untuk mengoksidasi kofaktor ini. Dan kita lihat ada diperlukan juga FAD dan lain-lainnya. Intinya adalah proses ini juga membutuhkan energi. Tapi yang perlu diingat adalah reaksi yang dilakukan oleh enzim sitokrom P450 adalah oksidasi dari RH menjadi ROH. Itu yang penting. Sebagian besar xenobiotik dapat ditransformasi di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk tanaman dan juga bakteri. Pada umumnya, ada dua tahap. Nah, tahap yang pertama sudah kalian lihat tadi, adalah oksidasi oleh sitokrom P450. Disebutnya tahap 1, fase 1. Tahap yang kedua adalah dari yang hasil tahap pertama itu, mereka akan tahap ini namanya tahap konjugasi. Jadi tahap yang pertama namanya tahap oksidasi, tahap yang kedua tahap konjugasi atau fase 2. Fase kedua ini namanya konjugasi, berarti dia akan menempelkan konjugat atau senyawa-senyawa tertentu yang biasanya hidrofilik. Nanti kita akan lihat secara lebih detail di selanjutnya ya. Nah, permasalahan yang ada adalah di beberapa kasus, kalau misalnya xenobiotiknya ini beracun, nah setelah dioksidasi oleh P450, maka makin beracun. Justru toksisitasnya meningkat. Nah, itu adalah masalah yang ada dan kita nggak bisa berbuat apa-apa karena tubuh kita tidak punya mekanisme khusus untuk mengeliminasi xenobiotik. Nah, ini ada kita punya senyawa misalnya namanya RH. Jangan lupa fase 1 dengan menggunakan enzim sitokrom P450 kita mendapatkan ROH. Kemudian fase kedua konjugasi, lalu kita lihat H yang ini disubstitusi dengan R aksen. Enzimnya namanya transferase. Nah, fase yang kedua ini konjugasi. Apa saja senyawa-senyawanya? Nanti kita lihat ada beberapa. Nah, ini kita lihat ada contohnya, kita punya benzena. Benzena ini juga merupakan sebuah fenobiotik. Dia akan dioksidasi oleh sitokrom P450 menjadi fenol. Kita lihat ada gugus OH di atasnya. Lalu ternyata kemudian dia akan dikonjugasi oleh enzim namanya sulfotransferase. Kalau namanya sulfotransferase, berarti yang ditransfer adalah sulfat. Sulfatnya itu apa? Ada nanti namanya PAPS. Ini adalah elektron donornya, pendonor elektronnya PPS. Dihasilkanlah namanya konjugat sulfat dari fenol. Nah, senyawa inilah yang akan dibuang dari tubuh. Oke ya. Guna dari apa sih tujuan dari fase 1 dan fase 2 ini? Tujuan utamanya adalah mengubah senyawa yang lipofilik, kita lihat nih di kiri bawah, di bawah benzena, senyawa yang lipofilik menjadi hidrofilik. Sehingga lebih mudah dibuang di dalam tubuh, keluar tubuh maksudnya. Dan kembali, proses ini walaupun terjadi di semua sel, tetapi paling utamanya terjadi di hati. Ya, juga bisa terjadi di organ-organ lain. Kecuali otot, tulang, dan sel darah merah. Tapi terutamanya ini di hati ya. Nah, ini ada contoh benzoapiren. Nah, benzoapiren ini juga terkenal ya. Kalian waktu itu ya, PAH, polyaromatic hydrocarbon. Nah, ini kalau kita berbicara tentang fenobiotik, contoh yang paling sering disebutkan adalah benzoapiren. Nah, benzoapiren ini dihasilkan dari pembakaran senyawa organik. Artinya barbecue, karena kalian membakar kayu, membakar arang. Kita lihat di tahap pertama, kalau CYP450 itu artinya sitokrom P450 ya. Intinya adalah menambah gugus OH. Kita lihat hasilnya bisa jadi yang di bawah ini 3OH-BAP, lalu bisa juga jadi epoksida. Epoksida itu kalau yang ada segitiga ada O-nya itu loh. Itu namanya epoksida. Kemudian dia dikonjugasi, kita lihat yang paling kanan atas, dengan senyawa yang namanya UDP-GT, dia akan menjadi glukuronid. Nanti kita akan lihat lebih detailnya di belakang ya.
Nah, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah enzim transferasenya namanya glucuronil transferase. Nah, kalau glucuronil ini biasanya dibuangnya di sebagian besar ya, sebagian besar dibuang di bile acid. Jadi lewat kantong empedu dibuang di bile acid, berarti keluar adalah feses. Masalah yang ada adalah ketika dari senyawa ini ada yang di kotakan itu, yang di kiri bawah, itu senyawa yang ada di kiri bawah itu senyawa yang bisa menyebabkan mutasi. Dia bisa menyebabkan mutasi dari guanin menjadi timin. Nah, ini adalah salah satu contoh senyawa yang bisa berubah menjadi makin toksik ketika didetoksifikasi. Jadi kita lihat ini kemungkinannya saja banyak sekali. Tubuh kita ketika mencoba mengoksidasi dengan sitokrom P450, hasilnya bisa ada 3 ya, kemungkinannya ya. Ini yang sudah dipelajari semua ini. Lalu ketika dilanjutkan, hasilnya bisa macam-macam dan bahkan bisa menyebabkan mutasi. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada contoh lagi, nikotin. Nah, ini nikotin tahu ya, dari rokok ya. Nikotin ini ketika didetoksifikasi dengan P450, maka ditambahkan OH. OH-nya bisa masuk di mana-mana ya itu ya, di kiri, kalau di kanan jadinya CH2OH, di ujungnya jadi alkohol. Nah, di antara tiga hasil detoksifikasi ini, duanya bisa menyebabkan DNA adduct. Jadi dia bisa menempel ke DNA, lalu menghalangi segala sesuatu yang terjadi di DNA tersebut. Jadi kalau kita membayangkan DNA seperti rel kereta api, nah ini seperti batu aja di tengahnya gitu. Bongkahan batu besar diam di tengah. Kalau mau replikasi terhalang, mau transkripsi terhalang. Jadinya kerja gennya tidak maksimal. Nah, itu adalah salah satu jenis mutasi. Yang paling kiri ternyata juga bisa menyebabkan DNA adduct ya. Berarti ini kalau nikotin ini 100% dia menyebabkan kanker ya. Karena DNA adduct ini salah satu tahap awal kanker. Ya, jadi nikotin ini ternyata semua prosesnya ini dapat menyebabkan kanker. Nah, kembali satu yang paling utama adalah ketika suatu senyawa untuk bisa dibiotransformasi, maka senyawa tersebut harus masuk ke dalam sel dulu. Kita misalnya makan daging asap, ada BAP, ada benzoapiren. Benzoapiren ini akan melewati villi. Nah, benzoapiren ini harus mempunyai yang namanya hydrophilic lipophilic balance. Jadi senyawa yang 100% lipofilik biasanya juga nggak akan masuk tubuh manusia. Contohnya adalah wax yang untuk mengawetkan buah. Kalau kalian beli buah, biasanya apel yang dari Cina itu, biasanya kan dicelupkan ke dalam wax supaya menghalangi respirasi buah tersebut, supaya buah tersebut tidak gampang busuk, napasnya susah. Kalau kalian makan wax tersebut tidak akan diserap oleh tubuh. Kenapa? Karena terlalu lipofilik, tidak mungkin. Maka itu harus ada namanya hydrophilic lipophilic balance. Jadi senyawa tersebut juga harus tidak boleh 100% lipofilik. Harus ada gugus OH-nya yang memungkinkan dia menjadi hidrofilik. Kemudian ini adalah reaksi di fase 1, berarti yang melibatkan P450, aktor utamanya ya. Kembali tadi kalian tidak usah hafalkan ini. Intinya adalah di dalam enzim tersebut ada kofaktor Fe. Kita lihat di sini di reaksi ini Fe-nya bergerak ya dari Fe2+ menjadi Fe3+. Kemudian setelah itu hasilnya adalah RH menjadi ROH. Itu saja yang perlu diingat. Jadi intinya adalah oksidasi. Nah, tidak seluruh molekul perlu ke fase 1. Contohnya fenol. Kenapa? Karena fenol sudah punya OH. Jadi kalau fenol itu ini senyawa yang menyebabkan bau dikarbol ya. Jadi kalau sudah ada OH-nya sudah banyak, dia biasanya akan langsung ke fase 2. Nah, kembali sitokrom P450 itu bukan satu enzim yang satu gitu loh, cuma satu. Tapi dia adalah super family.
ada banyak macam sitokrom 450. Contohnya sitokrom P450 1A1, ini di manusia sudah terkenal, ini adalah sitokrom P450 yang mendetoksifikasi PAH. Contohnya benzopiren tadi. Polyaromatic hydrocarbon. Kalau sitokrom P451A2 juga dari manusia, nah ini dia mendetoksifikasi amin aromatik. Artinya senyawa hasil pirolisis protein. Jadi protein yang dimasak pada suhu tinggi. Contohnya barbecue juga. Cuman senyawanya berbeda ya. Nah, kita lihat di sini ada banyak macam contoh sitokrom P450 semuanya nih. 1A2, 2C8, 2C9, 2C10. Apa itu? 2CMP, 2D6, 2E1, 3A4. Ini ada yang kalian tahu nggak nih? Ini nama-nama obat-obatan ini ya. Kalau misalnya sebentar ya, saya nggak tahu semuanya nih. Di 1A2 misalnya ada yang dalam kurung acetaminophen, kalian ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak acetaminophen itu apa? Ada yang jawab nih ya, sebentar. Obat panas. Iya, betul. Tapi kalau di Indonesia mereknya apa? Ada yang tahu nggak? Ini nama betul, Valencia Panadol ya. Paracetamol dan acetaminophen adalah sama. Dua-duanya ya paracetamol. Jadi kalau kalian lihat paracetamol ini yang mengoksidasi adalah sitokrom P450 1A2. Nah, di sini juga ada lagi, mungkin kalian ada yang tahu ya, ada yang kalian tahu tapi saya tidak tahu juga ya. Acetaminophen juga di 2E1 ya, berarti ada sitokrom P452E1 juga mendetoksifikasi Panadol. Ada lagi misalnya 3A4 ya, itu ada lidocaine itu pereda nyeri ya. Kalau nggak salah ada itu ya, apa namanya, strepsils dengan lidocaine itu. Jadi kalau kalian lagi sakit tenggorokan, ada lidocaine-nya. Nah itu juga harus didetok, karena semua senyawa-senyawa tersebut tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi tubuh kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkannya. Oke ya. Oke. Ini adalah contoh fase 1. Misalnya kita punya pentobarbital. Oke, ini adalah obat tenang, obat penenang. Nah, kita lihat seperti ini, lalu dia akan masuk ke fase 1. Yang penting fase 1 itu penambahan OH ya, kita lihat ya. Di sini ada di omega, berarti di yang terakhir. Lalu omega minus 1, omega ini berarti buntut CH3 terakhir ya. Omega minus 1 berarti 1 sebelum yang terakhir. Dia bisa masuk di sini. Nah, bisa juga masuk di cincin benzenanya. Sorry, ini bukan benzena. Cincin asikloheksananya. Jadi yang penting adalah penambahan OH kalau di fase 1. Contoh lagi, fase 1 kita punya benzena, lalu hasilnya bisa fenol atau katekol kalau OH-nya ada 2. Fase 2. Fase 2 kembali tadi namanya konjugasi, artinya ada sesuatu yang ditempelkan. Konjugasi. Apa saja yang bisa ditempelkan? Contohnya adalah hidroksil, misalnya OH. Bisa juga amin, NH2. Tiol, SH. Sulfat, SO3, dan lain-lain. Nah, untuk masing-masing ini dibutuhkan satu yang namanya elektron donor, dan yang kedua adalah enzim transferase untuk mentransfer konjugatnya tersebut. Nanti kita lihat contohnya di sini. Yang pertama yang perlu kalian ingat adalah glukuronidasi. Oke. Nah, ini elektron donornya namanya UDPGA. Ini ada singkatannya, cuma susah sekali ya. Biasanya ngomongnya UDPGA aja. Nah, kita lihat di sini senyawa UDPGA ini di kirinya ini gula ini ya. Tapi di kanannya ini yang namanya ya UDPGA itu. Gula pentosa juga tapi panjang ya. Enzim yang digunakan adalah UDPGT. Glucuronil transferase. Ada di endoplasmik retikulum endoplasma halus. Contohnya kalau kita punya senyawa fenol, misalnya kita punya benzena, berarti kan sudah dioksidasi di fase 1 menjadi fenol. Lalu dia lanjut ke fase 2. Dengan enzim UDPGT, maka didapatkan hasil ini nih. Gulanya
pindah ke H-nya ini, OH dari H dari OH-nya ini diganti menjadi gula. Jadilah senyawa glukuronid. Jadi ingat, jangan lupa elektron donornya namanya UDPGA, enzimnya UDPGT. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi untuk setiap fase konjugasi, pasti ada yang namanya enzimnya transferase dan juga ada elektron donornya. Nah, glukuronid ini sebenarnya nama umum untuk senyawa-senyawa yang terikat dengan gula. Dan ini dibuangnya di urin. Walaupun pada umumnya UDPGT itu dibuangnya, glukuronid itu dibuangnya lewat bile, lewat bile acid. Ini yang terkenal ini, paracetamol ini dibuangnya juga lewat glukuronid nih. Jadi keluarnya lewat feses. Nah, yang kedua adalah sulfasi. Dari namanya, berarti penambahan gugus sulfat. Nah, elektron donoran namanya ini nih, PAPS. PAPS, biasanya ya, kita ngomongnya PAPS. Yang ditransfer ini cuma yang kuning ini, OSO3-min. Nama enzimnya sulfotransferase. Jadi kita lihat di bawah sini, kalau kita punya senyawa ROH, dia akan berubah menjadi ROSO3-min. Dan PAPS-nya akan berubah menjadi 3 aksen, 5 aksen ADP. Ternyata ini adalah adenosin difosfat yang nempel sama OSO3-min-nya. Ini merupakan salah satu senyawa genetik ini ya berarti ya. Jadi yang kedua untuk konjugasi, kita punya enzim sulfotransferase dan elektron donornya namanya PAPS. Ini PAPS kalau kalian mau cari singkatannya bisa cari di internet ya. Saya tidak ingat ya. Panjang sekali. Oke, jangan lupa enzimnya sulfotransferase. Nah, yang ketiga ini mungkin yang paling terkenal ya, glutathione. Glutathione ini merupakan tripeptida. Sorry, sebentar ya. Glutathione ini merupakan tripeptida dari asam glutamat, sistein, dan juga glisin. Gugus yang penting adalah gugus tiol di sini, SH. Nah, glutathione ini biasanya disingkat dengan GSH. G itu untuk glutathione, SH itu karena gugus yang aktifnya itu SH ini, jadi tiol. Glutathione ini merupakan salah satu senyawa antioksidan yang ada di dalam sel manusia. Nah, enzimnya, jadi elektron donornya nih glutathione, GSH. Enzimnya GST, glutathione S transferase. Jadi yang dikirimkan adalah glutathione S. Oke? Jadi nama elektron donornya glutathione atau GSH, nama enzimnya glutathione S transferase. Oke, ini ada contoh di atas, glutathione tambah xenobiotik dengan enzim GST, hasilnya adalah glutathione S conjugate. Kita lihat ya, xenobiotiknya X ya. Tuh, jadi glutathione S X. Nah, seluruh konjugasi glutathione kita sebutnya asam merkapturat. Itu nama umum yang digunakan. Kalau kalian dengar kata merkapturat, artinya senyawa tersebut telah didetoksifikasi oleh glutathione. Sama kayak tadi, glukuronid. Glukuronid udah pasti didetoksifikasi oleh UDPGA. Nama-nama jadi hafalan sebenarnya. Nah, kita lihat ya. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika glutathione teroksidasi? Ketika glutathione teroksidasi, maka kita beri namanya GSSG. Tadinya kan GSH. Nah, ternyata kita lihat di sini nih, di gambar yang di atas ini, kita punya G, glutathione yang panjang ini, SSG. Ternyata hanya itu melebur. Jadi, dalam kondisi teroksidasi, glutathione namanya GSSG. Reaksi ini merupakan reaksi redox. Jadi, ketika GSH teroksidasi, maka xenobiotik tereduksi. Nah, ini ada contoh ini glutathione berarti ya. Hasil dari kita tahu respirasi seluler dari mitokondria menghasilkan banyak ROS, reactive oxygen species. Misalnya O2- dengan ada titiknya itu artinya elektron bebas ya, berarti dia free radicals ya. Ada H2O2 misalnya peroksida, dengan glutathione GSH dia akan berubah menjadi H2O.
H2O2 ini toksik untuk tubuh, tapi H2O tidak. Nah, itu butuh enzim yang namanya glutathione peroksidase. Jadi ini berbeda ya. Kalau glutathione peroksidase dan glutathione reduktase, itu reaksinya adalah oksidasi reduksi. Jadi glutathione gunanya bisa dua nih. Bisa oksidasi, bisa sebagai antioksidan lewat proses oksidasi reduksi, bisa juga sebagai konjugat untuk reaksi fase 2. Jadi mekanisme antioksidannya dia bisa dua kalau glutathione. Kalau untuk yang mekanisme konjugat, berarti pakainya enzim glutathione S-transferase. Kalau untuk yang oksidasi, di sini nih, ada glutathione peroksidase dan glutathione reduktase. Intinya adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Ini lumayan banyak, saya nggak tahu kalau saya pernah lihat di Thailand minuman itu ya, dengan glutathione ya, kayaknya di Indonesia pasti juga udah ada, tapi di kosmetik lebih banyak lagi ini, dengan glutathione dan lain-lainnya. Nah, selain enzim-enzim tersebut, ada juga enzim asetiltransferase, dari namanya udah ketahuan, yang ditransfer adalah asetil. Glisiltransferase ya glisil, metiltransferase ya metil. Nah, ini glisiltransferase ini yang tadi kalau saya boleh kembali di paling awal, karena kan glisiltransferase berarti dia mentransfer glisin. Nah, itu ya ternyata yang ada di penular yang paling awal. Ini. Karena kita lihat dari benzoic acid ke hippuric acid ditambahkan glisin. Oke ya, saya kembali lagi ya. Oke, jadi tidak hanya tiga itu. Tadi tiga itu yang kita sudah lihat, ada glucuronide, ada glutathione, dan juga ada PAPS. Tapi ada juga yang lain. Tergantung dari sebagaimana larut senyawa akhir di air atau di lemak, maka molekul-molekul yang sudah dikonjugasi dibuangnya tergantung nih. Kalau sangat larut air, biasanya dibuang lewat urin. Biasanya itu merkapturat atau konjugasi glutathione. Tapi kalau konjugasinya glucuronide, biasanya di bile. Jadi dibuangnya lewat feses. Kalau agak lebih lipofilik, dibuangnya di feses. Kalau benar-benar hidrofilik, dibuangnya di urin. Nah, kalau kalian misalnya pernah minum obat yang kuat, lalu urinnya bawa obat, ya seperti itu contohnya ya. Jangan lupa ketika dibuang ke feses, bakteri-bakteri yang ada di kolon kita bisa mendekonjugasi. Kan itu sudah ada terkonjugasi ya. Kalau di feses biasanya ini glucuronide nih, terikat dengan gula. Nah, biasanya di dalam usus manusia, di dalam kolon manusia, ada bakteri-bakteri yang mempunyai enzim beta-glukosidase yang bisa mendekonjugasi senyawa tersebut. Jadi, masuklah ke enterohepatic cycle. Senyawa tersebut dikonjugasi, diserap lagi lah oleh tubuh. Oleh karena itu, kita tahu bahwa salah satu bahan pangan yang bisa menyerap apa namanya, bile acid ini adalah serat larut pangan. Maka itu makan serat, konsumsi serat biasanya dikaitkan dengan detoksifikasi. Karena dengan memakan serat, kita mencegah cycle enterohepatik ini. Karena kalau seperti ini ya udah, keluar masuk aja ya. Dari usus ke hati, hati ke usus lagi, usus hati lagi, ya nggak berhenti-berhenti. Nah, ini ada contoh untuk paracetamol. Dengan enzim sitokrom P450, kita hasilkan ini, yang di kanan ini, kemudian dia dikonjugasi oleh GSH. Jadilah merkapturat. Nah, ternyata paracetamol ini bisa detoksifikasi melalui tiga jalan ya, melalui sitokrom P450, kemudian GSH. Bisa juga langsung dengan sulfotransferase ini yang di tengah, dan juga di UDP-GT, langsung jadi glucuronide. Jadi dia bisa lewat tiga jalur ya. Nah, permasalahan yang ada adalah aktivitas enzim sitokrom P450 ini
secara in vitro pernah dilihat benar-benar tergantung spesies. Contoh di sini, untuk enzim P452A6 di manusia sangat tinggi, tetapi di kucing misalnya sangat rendah. Itu sekitar berapa itu ya? 8 kalinya ya, 8 kali lebih rendah. Lalu tetapi kalau 2E1 yang paling kanan di manusia kurang lebih 0,2 nanomol per kilogram per menit, tapi di kuda sangat tinggi, di kuda 2 kalinya. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa obat-obatan kalau diberikan ke manusia dan hewan hasilnya bisa berbeda. Karena enzim sitokrom P450 ini untuk detox. Saya pernah dengar katanya kalau anjing dikasih coklat bisa mati. Saya nggak tahu sih itu benar atau tidak ya. Ya, tapi contohnya adalah seperti ini. Nah, kalau kalian lihat lagi ada yang namanya Asian blush. Itu kalau orang Asia minum minuman alkohol, mukanya langsung memerah. Nah, itu sebenarnya kita kekurangan enzim yang namanya ALDH2, aldehid dehidrogenase. Itu enzim yang untuk mendetoksifikasi aldehid, alkohol. Nah, orang Asia itu secara genetik lebih rendah, jadinya lebih gampang mabok. Nah, kita lihat ya, jadi untuk aktivitas enzim ini saja, antar spesies bisa berbeda. Nah, kalau intraspesies gimana? Antar orang pun bisa beda. Ketika kalian meminum obat, ada orang yang sangat reaktif. Contoh, kalau saya minum antimo, saya tidak tidur. Ada yang minum setengah tablet langsung tidur. Saya minum 2 pun tidak tidur. Nah, jadi kembali, ada yang namanya individual differences. Contohnya ini adalah ada 18 orang yang sampel hatinya diambil, ini pasti lewat laparoskopi ya ini ya. Laparoskopi itu mengambil sampel hati berarti. Nah, itu orang-orangnya ini saja untuk enzim sitokrom P452E1-nya saja ada yang sampai 13, ada yang sampai 13 kali lipat ekspresinya dibandingkan yang lain. Jadi di antara orang-orang pun ada yang sensitif, ada yang reaktif. Kembali dilihat lagi. Beda jenis kelamin juga bisa. Ini contohnya kita lihat aja yang male dan female, yang tengah dan yang kanan, bisa berbeda. Jadi kembali ya, bisa tergantung seks, bisa tergantung spesiesnya, bisa tergantung juga orangnya. Nah, sekarang kita melihat yang namanya inducibility. Oke, ada yang namanya fenobarbital. Ini adalah salah satu obat untuk obat tenang ya, anti seizure, anti kejang-kejang. Diberikan secara intraperitoneal, artinya diinjeksi lewat perut, di tikus dengan konsentrasi 75 mg per kilogram tikus. Ini adalah obat tidur sebenarnya. Kita lihat pertama dikasih, tikusnya tidur 34 menit. Lalu tikusnya bangun, beraktivitas, kebesokan dikasih lagi, wah tidurnya makin rendah. Jadi sistem detoksifikasinya, sistem detoks dalam tubuh sudah mengenal obat tersebut. Oh, ini udah pernah dimakan nih, sekarang detoksnya lebih cepat. Nah, karena itu tidurnya lebih lambat. Maka ini nih makin lama, kalau ketergantungan obat, makin lama dosisnya harus makin tinggi. Karena tubuh kita sudah mengenal. Sehingga detoksnya jadi lebih cepat. Ketika diberikan, turun lagi. Makin susah tidurnya. Kebesokan diberikan lagi, wah tinggal setengahnya, tinggal 17 menit tidurnya. Jadi makin tidak ampuh obatnya. Tetapi ketika di stop dan diberikan di hari ke-15 lagi, kembali ke awal. Nah, ini adalah salah satu contoh inducibility. Obat-obat seperti ini. Obat-obat yang harus di stop, lalu dikasih lagi. Nah, inducibility yang kedua, ini kita misalnya contoh di strychnine. Nah, ini adalah senyawa toksik. Ini adalah obat yang biasa dimasukkan di pestisida. Tikusnya mati. Kalau yang tadi tikusnya tidur ya, kalau ini mati. Diberikan lewat intraperitoneal, tetap lewat perut di tikus dengan dosis 1,6 mg per kilogram berat badan. Kita lihat. Diberikan langsung mati 100%. Tetapi
ketika tikusnya tersebut tidak langsung diberikan obat ini, tapi diberikan obat yang namanya fenobarbital, yang tadi, obat tidur tadi, diberikan selama 4 hari, kemudian diinjeksikan strychnine, ternyata yang mati hanya 20%. Kenapa seperti itu? Dan ternyata karena fenobarbital ini bisa meningkatkan aktivitas sitokrom P450 di hati. Dan kita tahu kalau sitokrom P450 adalah enzim detoksifikasi. Berarti dengan diberikannya fenobarbital, tikus-tikus tersebut hatinya lebih siap untuk detoksifikasi. Sehingga ketika diberikan strychnine, tikus-tikus tersebut lebih siap. Jadinya yang mati hanya 20%. Jadi kita bisa lihat ada interaksi sama obat. Kemudian ada juga kalau yang tadi interaksinya itu lebih ke sisi yang positif, karena obat yang satu mendukung mengurangi toksisitas obat yang kedua. Tetapi bisa juga kompetisi. Kita contoh di sini ada asetil salisilat atau aspirin. Ini temannya Panadol ya, tapi di Indonesia orang orang Perancis suka beli aspirin ya, tapi di Indonesia nggak tahu. Saya kayak nggak pernah lihat ya. Tapi mungkin ada ya. Asetil salisilat itu aspirin, itu juga senyawa yang sama yang ada di root beer, asam asetil salisilat. Kita lihat bentuknya mirip sekali dengan asam benzoat. Nah, asam benzoat ini kita tahu ini pengawet pangan ya, pengawet makanan, antibakteri. Bentuknya mirip, cuman nggak ada itu aja, CH3COO. Nggak ada gugus asetil. Nah, kedua senyawa ini sistem detoksnya sama, yaitu lewat glukuronid. Nih, kalau gula seperti ini namanya glukuronid tadi ya. Jadi mereka ini sebenarnya kompetisi. Mereka berdua berkompetisi. Untuk tikus, aspirin ini senyawa yang toksik, bisa menyebabkan kematian, tetapi asam benzoat tidak. Kita lihat contoh hasilnya di sini. Nah, ini yang dilihat adalah fetus yang abnormal. Jadi ini ternyata teratogenik. Teratogenik artinya dia bisa menggugurkan kandungan. Jadi diberikan pada tikus yang hamil ya. Ketika diberikan aspirin 0,00 tidak terjadi apa-apa ya. Lalu ketika diberikan aspirin 500, kita lihat ada sekitar 30% fetus gagal yang gagal. Kalau diberikan 750 naik 1.100% fetus abnormal. Nah, kita lihat kalau asam benzoat 500 mg per kilogram tidak menyebabkan apa-apa, karena asam benzoat ini pada umumnya tidak toksik. Tetapi ketika diberikan dengan dosis 500, tadi asam benzoat tidak apa-apa ya 500 ya, tapi ditambahkan 500 aspirin tadi cuma 30%, ini jadi 100%. 100% fetus menjadi abnormal. Kenapa seperti itu? Karena aspirin dan asam benzoat bersaing untuk didetoks dengan pathway yang sama, dengan jalur yang sama. Sehingga kalau sebenarnya untuk tikus itu yang paling penting adalah mendetoksifikasi aspirin karena itu yang toksik. Asam benzoat nanti saja. Tapi karena ada kompetisi, kayak tikus tersebut mau hatinya ingin mendetoksnya aspirin, tapi yang nempel asam benzoat, jadi tidak efektif. Ketika mau kerja dihalang-halangi. Kurang lebih seperti itu. Jadinya toksik. Nah, yang seperti ini juga ada interaksi obat. Maka itu cukup kalau kalian misalnya minum obat, makanya apa namanya? Kalau mau dicampurkan dengan obat lain harus konsultasi dengan dokter. Karena hasilnya bisa macam-macam seperti ini. Bisa jadi toksik karena berebut jalur detoksifikasi yang sama. Jangankan obat, kalau misalnya kalian lagi jalan dikejar anjing galak misalnya, adrenalin kalian langsung naik kan ya? Adrenalin berarti adrenal, renal itu ginjal, ad itu tambahan. Kelenjar tambahan di atas ginjal. Naik, kalian lari. Lalu ada sungai yang biasanya nggak mungkin diloncatin, kalian loncat dan kalian bisa nyebrang. Karena adrenalin kan ya. Kemudian setelah itu kan kalian aman, anjingnya nggak bisa nyebrang. Nah, itu pun harus didetoks.
Kalau tidak ya gimana itu adrenalin tinggi terus di dalam tubuh, nggak mungkin. Jadi detox ini tidak hanya obat ya, tapi hormon di dalam tubuh manusia pun harus detox. Nah, saya ada kuis sedikit. Kita coba ya, sebentar ya. Ini memasang-masangkan. Peti kalau yang pertama apa nih? Enzimnya ini. Fase 1, elektron donornya O2, enzimnya apa? Bisa nggak ini? Peti lagi ngapain? Lagi buka puasa ya, Patricia ya? Saya pindah ya, saya ke Ferent. Wah, jam semua ini ya. Gabriel? Gabriel Z? Ayo, enzimnya apa kira-kira nih? Ayo, siapa yang bisa jawab deh? Ya, betul Stella ya, Anastasia ya. Sitokrom P450 ya. Paling gampang ya. Satu-satunya ya. Oke. Nah, ini udah kejawab fase 2. Kalau enzimnya glutathione transferase, elektron donornya siapa nih? Ini aku udah bikin, tapi belum jadikan. Santo? Langsung jawab aja Santo. Wah, lagi pada sibuk semuanya ini ya. Gula. GSH ya, betul ya? GSH itu. Karena lihat, enzimnya glutathione transferase. Berarti dia mentransfer glutathione S. GSH. Glutathione. Nah, kalau yang elektron donornya UDPGA, fasenya pasti fase 2 ya, konjugasi. Enzimnya glucuronide-transferase atau UDPGT, sama aja. Betul, Cokro ya. Nah, kalau enzimnya sulfotransferase, fasenya tetap fase 2, lalu elektron donornya PAPS. Iya. Oke ya, sebentar saya pindah ke genotoksisitas. Ada yang mau ditanyakan tentang detox? Mekanisme detox secara umum? Satu lagi genotoksisitas ya, berarti. Kenapa sih dia nyebut nama gua? Nah, kalau kita berbicara tentang genotoksisitas, berarti toksik terhadap gen. Itu awal-awal kanker ya. Siapa itu? Pak, nanti PPT-nya di-share atau enggak, Pak? Iya. Saya share di forum nanti ya. Oke, Pak, masih. Oke, sama-sama. Mana ya? Sebentar ya. Ini dia. Oke. Ya. Ini saya belum ganti ya. Oke. Nah, senyawa genotoksik adalah senyawa yang bisa menyerang DNA. Namanya genotoksik. Toksik terhadap DNA. Nah, senyawa genotoksik ini menyebabkan mutasi. Jadi senyawa bisa menyebabkan mutasi. Kita tahu kalau mutasi itu merupakan awal dari kanker. Jadi gen yang termutasi dapat menyebabkan sel terinisiasi. Jadi sel normal terinisiasi dulu, lalu berubah menjadi mikrotumor. Mikrotumor menjadi tumor, lalu tumor bermetastasis. Metastasis ini artinya sel tumor ini menyebar ke bagian yang lain. Kalau tadi ada di paru-paru,
menyebar lewat aliran darah ke tulang, nah kalau sudah menyebar kayak gini udah susah sekali ya. Karena kalau misalnya kanker kolon pada tahap awal masih mikrotumor, ketahuan gunting kolonnya. Kita operasi koloskop, apa namanya? Saya lupa nama istilahnya. Pokoknya dipotong. Kolon yang ada sel kankernya dipotong lalu disambung. Tetapi kalau sudah nggak apa-apa, Sarana. Kalau sudah bermetastase sudah susah karena sudah lari kemana-mana. Tidak bisa lagi. Nah itu kalau sudah metastasis biasanya stadium 4 ya. Nah, inilah kenapa tes-tes genotoksik ini penting untuk dilakukan pada tahap-tahap awal untuk mengetahui apakah sebuah bahan pangan atau tidak termasuk pangan ya, tidak harus pangan, obat misalnya, punya potensi genotoksik, punya potensi karsinogenik, menyebabkan kanker. Nah, bagaimana sebuah molekul bisa menyebabkan kanker? Bisa bersifat toksik terhadap gen. Pertama, dia bisa menyebabkan DNA adducts. Nah, yang tadi saya bilang itu, seperti bongkahan batu di rel kereta api. Dia menempel seperti itu. Jadi menghalangi semua proses yang ada di sana. Lalu dia juga bisa berinterkalasi di double helix. Artinya dia bisa nyelip-nyelip di antara double helix itu. Itu juga intinya menghalangi proses. Dia bisa memutus rantai DNA. Atau dia juga bisa bertindak secara tidak langsung. Artinya yang dia serang bukan DNA-nya, tetapi mekanisme perbaikan DNA-nya. Jadi kalau DNA-nya rusak, tidak bisa diperbaiki. Atau dia malah menghalangi proses pembelahan sel. Atau merusak kromosom. Semua kerusakan yang sifatnya genotoksik itu berpotensi memicu mutasi. Dan mutasi ini merupakan awal dari kanker. Nah, kita lihat di sini perkembangan kanker, kita lihat semua kanker terinisiasi dari mutasi. Ini adalah kanker kolon. Mutasi pertama yang ada di kanker kolon adalah mutasi gen APC. Nah, gen APC ini adalah gen yang menghambat pertumbuhan sel kanker terlalu cepat. Nah, kalau gennya termutasi, sel kankernya jadi, sel kolonnya menjadi sangat cepat bereplikasi. Jadi tidak ada mekanisme kontrol yang menghalangi. Karena tubuh kita banyak kan di seluruh mekanisme yang ada di tubuh kita, itu pasti ada sistem feedback. Nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh juga terlalu lama. Nah, sebenarnya bahkan ada yang mendefinisikan kanker itu sebenarnya adalah event-event yang terkompilasi, yang berlanjut terus-menerus, akibat mutasi yang macam-macam. Jadi setelah ada mutasi APC, apa yang terjadi? Ada mutasi KARAS. Kita lihat yang kuning di kanannya lagi. Lalu DCC. Lalu gen P53. Semakin banyak mutasinya, maka sel kanker tersebut semakin berkembang. Nah, molekul-molekul apa saja yang perlu dicek potensi genotoksisitasnya? Yang pertama adalah obat-obatan manusia. Yang kedua adalah obat-obatan untuk hewan, terutama hewan yang akan menjadi konsumsi manusia. Karena kalau sapi kalian disuntik hormon, lalu kalian makan dagingnya, hormon tersebut pun akan masuk ke dalam tubuh manusia. Pestisida juga. Jangan sampai pestisida yang digunakan, kalau sampai terserap ke dalam buah-buahan atau sayuran kalian makan, bisa menyebabkan kanker. Kemudian, bahan tambahan pangan juga. Selain itu juga kadang dilakukan untuk kosmetik, polutan, dan juga di industri-industri kimia. Nah, apa yang sebenarnya kita cari ketika kita mau mengetes genotoksisitas? Yang pertama adalah kerusakan genetik. Contohnya adalah kerusakan DNA atau kromosom dan juga DNA binding. Jadi yang tadi tuh, dia bisa nempel ke DNA dan menghalangi semua proses yang ada di sana. Yang kedua, kita juga bisa lihat konsekuensinya. Kalau DNA rusak, tubuh kita pasti akan mencoba memperbaiki. Nah, kita bisa melihat dari, oh kalau tubuh kita mencoba memperbaiki, artinya ada kerusakan. Jadi dari situ juga bisa dilihat. Nah, tes pertama yang paling terkenal, yang paling sering digunakan adalah Ames test atau muta test.
Prinsipnya seperti ini. Prinsipnya adalah kalian menggunakan bakteri Salmonella typhimurium, tapi sudah dimodifikasi secara genetik. Jadi, bakteri Salmonella ini tidak bisa menghasilkan histidin. Jadi ini bukan bakteri Salmonella biasa, tapi bakteri Salmonella yang sudah dimodifikasi secara genetik sehingga tidak bisa menghasilkan histidin. Tapi bakteri tersebut butuh histidin untuk hidup. Oke? Hipotesisnya adalah molekul yang bersifat mutagen yang bisa memutasi Salmonella kemungkinan besar bisa juga bermutasi, menyebabkan mutasi di tubuh manusia. Jadi sebelum tes dengan tikus yang harganya mahal, kita tes dulu dengan bakteri yang harganya murah. Kita lihat potensinya dulu. Jadi kita punya bakteri Salmonella typhimurium yang sudah dimutasi genetik. Ada 3 modifikasi genetiknya. Yang pertama, di gen RFA di lipopolisacaridanya itu sudah dihilangkan. Artinya bakteri Salmonella ini tidak patogenik dan dinding selnya menjadi permeable, sangat permeable, sangat mudah dimasuki senyawa-senyawa dari luar. Yang kedua, DNA-nya ketika rusak tidak bisa diperbaiki. Jadi bakteri ini kalau DNA-nya rusak, tidak ada mekanisme perbaikan, rusak ya sudah rusak saja gitu. Ketiga, auxotrof untuk histidin, artinya gen yang mengekspresikan histidin dihapus. Bakteri ini butuh histidin. Kalau tidak ada histidin, tidak bisa tumbuh. Jadi itu kuncinya sebenarnya. Bakteri ini butuh histidin dan tidak bisa memproduksi histidin. Nah, ini saya kembali ke yang tadi. Ada yang namanya F9 mix. Nanti ini selingan sedikit saja. F9 mix ini adalah tikus yang kita suntikan fenobarbital. Ingat tadi fenobarbital adalah obat penenang, tapi bisa juga meningkatkan aktivitas enzim sitokrom P450 di hati tikus. Jadi kita suntikan tikusnya dengan P450, lalu saya ambil hatinya, saya hancurkan, lalu saya sentrifugasi, saya dapatkan mikrosomnya. Mikrosom ini kaya dengan sitokrom P450. Kalian bisa langsung beli mikrosom yang sebenarnya, yang namanya F9 Mix. Oke? Jadi F9 Mix ini isinya adalah sitokrom P450 ya. Apa yang kalian masukkan ke dalam tabung kalian? Kalian masukkan bakterinya, yang bakterinya ini kembali saya ucapkan lagi, tidak bisa membuat histidin, tapi butuh histidin. Lalu molekul yang akan kalian tes, misalnya saya punya obat baru, saya mau tes. Saya masukkan obatnya. Lalu saya masukkan S9 mix, artinya sitokrom P450. Kenapa saya butuh masukkan S9 mix? Ada yang mau kasih ide nggak? Boleh ngomong, boleh tulis. Kenapa saya butuh S9 mix di sini? Kenapa nggak cuma bakteri dan molekulnya aja? Kok saya butuh sitokrom P450 ya? Ayo, nggak ada yang jawab. Desen? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu? Oke, nggak apa-apa. Buat detox? Betul sih. Buat detox. Karena, betul, Sarah juga, untuk bisa di-compare ke manusia, bisa. Kenapa? Karena tadi kita lihat, ketika kita mengonsumsi xenobiotik itu akan di fase 1 akan didetoksifikasi oleh sitokrom P450. Dan kadang-kadang hasil detoksnya itu malah yang lebih toksik dibandingkan senyawa asalnya. Karena itu kita butuh tambahan F9 mix, S9 mix ini. Karena kalau saya masukkan 1 molekul ditambah F9 mix, saya bisa dapat 25 molekul mungkin. Karena kan sudah di-detox. Oke ya, jadi S9 mix ini penting untuk melihat potensi genotoksisitas senyawa yang sudah di-detox. Jangan-jangan sudah di-detox malah makin parah. Jadi makin mutagen.
Jangan-jangan molekulnya awalnya nggak mutagen, tapi hasil detoksnya mutagen. Kalau seperti itu, molekulnya tetap dibilang mutagen ya. Kalau misalnya molekulnya tidak mutagen, tapi hasil detoksnya bisa menyebabkan mutasi, artinya dia juga karsinogenik. Jadi ingat, saya masukkan bakterinya, saya masukkan molekulnya, saya masukkan S9 mix. Lalu saya tumbuhkan bakterinya di media yang tidak ada histidinnya. Artinya, logikanya, normalnya, ini bakteri tidak akan bisa tumbuh. Karena bakterinya butuh histidin, tidak punya histidin, tidak bisa membentuk histidin, di medianya pun tidak ada histidin. Tetapi kalau dia bisa tumbuh, artinya itu terjadi mutasi. Jadi intinya itu. Kalau bakterinya tumbuh, jadi saya masukkan ini ya. Oh ini maaf ya, hitam ketemu biru jelek sekali ya. Intinya ini bakterinya, lalu kita masukkan red liver extract, ini S9 mix, isinya sitokrom P450. Saya masukkan obat yang saya ingin cek, atau bahan pangan, bahan tambahan pangan, lalu saya kulturkan. Kalau tidak tumbuh, artinya tidak terjadi mutasi. Tapi kalau tumbuh, artinya bisa terjadi mutasi. Bagaimana bisa bakteri yang butuh histidin, tidak bisa membentuk histidin, tinggal di media yang tidak ada histidinnya, bisa tumbuh. Artinya, gen pembentuk histidinnya termutasi. Seperti itu ya. Nah, untuk melakukan tes ini diperlukan negatif dan positif kontrol. Berarti negatifnya ini tanpa obatnya ya, tanpa obat yang akan dites. Kalau positifnya berarti obat yang ketahuan mutagen. Jadi senyawa karsinogenik. 5 dosis, nah ini operasionalnya ya kalau kalian mau melakukan. Lalu 3 petri dish untuk 1 dosis supaya hasilnya bisa lebih mewakili. Kemudian dengan dan tanpa S9 mix, dengan dan tanpa sitokrom P450. Kita nanti lihat itu kurang lebih hasilnya. Nah, prinsipnya itu. Yang kalian perlu tangkap adalah prinsipnya. Oke ya. Jadi ini ada contoh hasilnya. Kalau yang seperti ini, yang D ini positif ini ya. Senyawa karsinogenik ini ya. Iya, ini yang pertama kontrol. Reversi spontaneous artinya kan dia kan nggak bisa membentuk histidin. Tapi ada lah, bisa tumbuh sedikit lah. Ada yang termutasi tapi sedikit. Tapi kalau yang D ini kan banyak sekali ya. Oke, itu udah selesai untuk Ames test. Kemudian yang kedua adalah kromosom breaks. Kalau senyawa yang bisa menyebabkan kerusakan kromosom atau kromosom yang patah, mematahkan kromosom, nah ini biasanya kita namanya tesnya adalah mikronukleus. Kita punya kromosom yang terkondensasi di dalam inti sel. Ketika ada pecahan-pecahan, maka dia biasanya kromosom yang pecah-pecah ini, kita lihat gambar di tengah ini, dia akan membentuk inti sel sendiri. Jadinya banyak titik-titik kecil. Nah, ini namanya kita biasa namanya spindle poison. Racun spindle. Spindle itu benang imajiner sebenarnya, benang imajiner yang ketika ingat kan kalian kalau yang ingat nih ya, ada metafase, habis metafase anafase. Metafase ketika semua kromosom berkumpul di tengah, anafase ketika ditarik. Nah, ketika ditarik ini menarik adalah benang imajiner namanya benang spindle. Nah, ada senyawa-senyawa yang disebut spindle poison, artinya dia bisa merusak benang imajiner ini. Sehingga pas ditarik ke kiri dan ke kanan, jadinya tidak 2, tapi bisa jadi 4, bisa jadi 6, karena penarikannya tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, dia banyak membentuk mikronukleus, seperti ini. Seperti yang gambar di kanan ini ya, ada nukleus titik-titik kecil ini. Nah, ini juga salah satu penyebab kanker. Kalau kalian mau melakukan ini, biasanya kita gunakan spesiesnya tikus atau mencit, 3 dosis, perlu kontrol positif dan negatif, dan 10 hewan per dosis. Nah, ini biasanya dilihat ini sel hematopoietiknya tuh. Sel darah merah sum tulangnya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kalian lihat, ini yang D ini parah sekali ya. Yang C, D itu banyak sekali mikronukleusnya ya. Kalau yang B masih mending deh. Semakin rusak, artinya dia merusak inti sel, merusak DNA.
Jadi ini juga merupakan satu metode yang murah karena yang kalian butuhkan cuma satu, pewarna inti sel. Biasanya DAPI ya. Namanya sih DAPI, DAPI saya nggak ingat singkatannya apa. Itu adalah senyawa untuk mewarnai inti sel. Nah, kita lihat, nah ini contoh mikronukleus nih. Oke, sekian untuk mikronukleus. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyain ya. Kemudian ada yang namanya DNA strand breaks, artinya dia merusak DNA. Ini kita namanya tes COMET. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan semi-quantify, artinya kuantifikasi setengah ya, tidak bisa 100%. DNA strand breaks, in vivo atau di cell culture. Nah, tes COMET ini sangat menarik. Kenapa? Karena saya punya sel dulu, lalu selnya saya lisis. Selnya saya lisis, berarti hancur ya dinding selnya, membran selnya. Lalu saya lisis juga inti selnya. Jadi saya punya DNA-nya. Lalu saya warnai DNA-nya dengan acridine orange atau ethidium bromide. Terserah. Ini adalah dua pewarna DNA. Lalu saya lakukan elektroforesis, artinya saya mengaplikasikan arus listrik. Kita tahu bahwa DNA muatannya negatif, berarti dia akan lari ke positif. Ketika DNA rusak, maka dia akan membentuk ekor komet seperti ini. Dan panjang ekor komet ini berbanding lurus dengan kerusakannya. Makanya kita namanya semi-quantify tadi. Kita lihat kalau ekor kometnya makin panjang, maka kerusakannya makin parah. Senyawa tersebut makin mutagenik. Ini gambarnya bagus ya, komet-komet seperti ini ya, tapi ini artinya merusak DNA ya. Jadi ini DNA-DNA yang rusak, yang massa jenisnya lebih kecil, tertinggal di belakang. Sedangkan yang massa jenisnya tinggi, yang belum terlalu rusak, ada di depan. Jadi inilah namanya COMET test. Untuk melihat potensi karsinogenik suatu molekul. Nah, berikutnya kalau misalnya ada senyawa yang merusak DNA, pasti tubuh kita, sel kita akan berusaha untuk memperbaiki. Memperbaikinya bagaimana? Salah satunya adalah dengan memperbaiki yang tepatnya rusaknya. Excision itu apa namanya putus ya, apa namanya sayatan. Berarti tempat di mana DNA itu tersayat. Bagaimana caranya? Jelas dengan memasukkan nukleotida, adenin, guanin, sitosin atau timin. Jadi salah satu itu. Nah, karena DNA kita nanti akan ada mereka apa namanya enzimnya DNA polimerase yang akan memasukkan nukleotida yang dibutuhkan untuk menyambung kembali tempat yang rusak. Idenya adalah kalau untuk memperbaiki diri sendiri, DNA kita butuh di nukleotida, maka kita bisa kasih di nukleotida yang sudah kita tandai radioaktif. Timin, misalnya. Di sini timin. Timin radioaktif. Kalau kita masukkan timin radioaktif, artinya sel kita akan menggunakan timin radioaktif itu untuk memperbaiki DNA. Semakin banyak timin yang digunakan untuk memperbaiki DNA, artinya senyawa DNA itu makin rusak. Kalau nggak rusak, untuk apa dia diambil nukleotidanya, kan? Jadinya idenya seperti itu. Jadi semakin banyak, semakin kalau dilihat radioaktifnya semakin tinggi hasilnya, maka kita bisa simpulkan bahwa senyawa tersebut karsinogenik. Tentunya DNA juga bereplikasi, maka itu kita juga butuh kontrol. Kontrolnya yang bereplikasi secara biasa pun dia pasti ngambil timin. Karena itu perlu dibandingkan dengan kontrol. Harusnya kalau lebih tinggi dari kontrol, maka senyawa tersebut karsinogenik. Punya potensi karsinogenik. Nah, ini namanya UDS ya, Unscheduled DNA Synthesis. Biasanya bentuknya titik-titik seperti ini ya. Karena kalau bulat, apa namanya, hitamnya bagus, seperti bola itu biasanya itu bukan
Karena kalau titik-titik ini artinya di sayat-sayat ini DNA-nya ya. Karena acak-acak tempatnya. Tempat acak-acaknya di sayat-sayat, jadinya yang dibenerin ya yang kayak kalau kalian rumahnya bocor 4 ya yang ditambal ya 4 aja gitu kan. Jadinya titik-titik. Tapi kalau satu atapnya jebol ya itu kan memang apa namanya replikasi DNA secara umum. Jadi kalau banyak titik-titiknya seperti ini artinya senyawanya ini bisa menyebabkan karsinogenik, bisa menyebabkan kanker. Nah ini yang terakhir, ketika yang tadi sudah dilakukan, yang tadi itu adalah yang tadi itu adalah tahap-tahap awal untuk mengetahui apakah suatu senyawa karsinogen. Nah, ini biasa digunakan untuk yang pertama, kalau ada molekul baru yang mirip dengan karsinogen yang sudah diketahui. Wah, bentuknya mirip misalnya. Misalnya untuk obat, bahan tambahan pangan, pestisida, dan lain-lain. Lalu ketika dipelajari di toksisitas kronik, nanti kita akan lihat di kuliah berikutnya tentang toksisitas kronik, dia dicurigai menyebabkan kanker. Lalu yang terakhir adalah molekul-molekul yang benar-benar untuk konsumsi manusia. Dan itu harus melewati uji karsinogenik ini. Dan kalau tidak lolos, tidak akan kalau dia ketahuan menyebabkan kanker di hewan, maka tidak akan di-approve ke manusia. Itu sudah pasti. Protokolnya biasanya butuh satu spesies, biasanya tikus, biasanya mencit malah. Strain-nya biasa terserah. Lalu route of administration-nya, berarti cara memasukkan obatnya ini biasanya tergantung penggunaan. Kalau obatnya lewat mulut, ya dimakan. Kalau obatnya disuntik, berarti ya tikusnya juga disuntik. Waktunya kurang lebih 3 minggu. 3 bulan. Lalu butuh 100 hewan per grup. Bisa dibayangin ya. Ada laki-laki, perempuan. Nah, di sini butuh hewan betina ya, karena bisa jadi karena misalnya hewan jantan ini punya kelenjar prostat. Hewan betina punya kelenjar susu. Jadi takutnya senyawa-senyawa ini spesifik ke kelenjar susu atau kelenjar prostat. Jadi yang benar-benar senyawa yang seks spesifik. Lalu butuh kontrol grup dan satu grup positif dengan senyawa yang sudah diketahui pasti menyebabkan kanker. Lalu ada 3 dosis. Dan yang terakhir jangan lupa di sacrifice ketika hewannya di eutanasia harus dicek 32 organ. 32 organ harus dicek. Kalian bisa bayangkan betapa mahalnya uji ini ya, uji karsinogenik. Nah, sekarang setiap bahan kimia atau obat yang kalian temukan di pasar itu pasti sudah melewati 3 tahap ini. Yang pertama, genetic mutation test, Ames test tadi, yang paling murah, yang menggunakan bakteri Salmonella yang tidak bisa menghasilkan histidin. Lalu cytogenetic in vitro, yang tadi misalnya tes Comet, kemudian yang terakhir in vivo. Nah, 3 ini harus dilakukan untuk sebelum suatu senyawa dipasarkan untuk mencegah bahwa senyawa-senyawa tersebut bisa menyebabkan kanker. Dan satu yang penting ini terakhir, kontrol kemurnian sangat penting. Karena jangan-jangan kalau suatu obat tidak murni, zat-zat yang menyebabkan tidak murni itu yang menyebabkan kanker, bukan obatnya. Jadi kemurnian benar-benar harus dijaga. Oke, ini kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang kanker dan metode-metode di lab yang dibutuhkan untuk mengetahui karsinogenisitas suatu bahan, kalian bisa lihat di sini ya. Oke, sekian dari saya. Karena ini dari BINUS, saya harus absen, jadi saya ke BINUS Maya dulu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Disuntik hormon gitu, terus katanya daging yang kita konsumsi itu hormon yang disuntik juga bisa masuk ke tubuh kita kan? Iya. Nah, emang walaupun setelah daging itu kita proses demikian rupa kayak pakai panas, pakai asam, pakai segala macam proses dari makanan itu emang nggak rusak atau nggak
nggak nyampe ke badan manusia gitu loh, Pak. Tetap bisa. Hormon itu kan masuk di darah kan. Tetap bisa. Nah iya, maksudnya Residunya kan tidak kayak tidak akan kalau nol. Residunya tidak akan nol. gitu. Iya. Karena itu banyak yang ya itu kan sapi organik seperti itu kan. Iya. Kalau beli ayam kampung misalnya kayak gitu, itu sudah pasti tidak pakai hormon kan ayam kampung. Oh ya, Kalau oke deh. residu pasti ada, tapi kan kembali kalau kita lihat memang tugas hati adalah untuk mendetoks. Dan apapun yang kita detoks nggak cuma yang berat-berat seperti hormon itu, tetapi kalau kita misalnya makan daging panggang, misalnya itu pun juga ada senyawa-senyawa yang perlu didetoks gitu. Jadi intinya kita harus menjaga kesehatan hati sebenarnya. Tapi jangan memberatkan kerjanya juga. Ya. Pak, tapi kan memang sapinya nggak detoks hormonnya sendiri gitu, Pak. Kan memang, kan si sapinya kan punya hati juga, tuh dia bisa detoks dirinya sendiri dong. Iya, tapi pasti ada residunya gitu. Oh, ya oke. Walaupun tidak banyak, tapi nggak mungkin dalam jumlah yang sangat banyak. Ya oke deh, makasih Pak. Sama-sama. Ya. Ini berarti kalau hadir langsung tes yang salmonella itu kan ada 3. Itu harus dipenuhin semua atau boleh cuman yang penting dia nggak produksi histidin doang? Yang itunya ya. Itu sebenarnya gini nih. Kamu kalau butuh bakteri itu biasanya kamu beli. Gak mungkin bikin sendiri, ribet. Nah, pas beli, biasanya udah ada 3 itu. Sebenarnya 3 mutasi tersebut, itu ada yang pertama itu untuk supaya dia tidak virulen, supaya dia tidak menyebabkan penyakit pada manusia. Kedua, dinding selnya itu dilobang-lobangi gitu loh. Jadi pembentukan dinding selnya tidak sempurna. Sehingga dimasukin molekul apapun, kemungkinan besar tuh masuk ke tubuhnya dia. Jadi sengaja dibuat supaya dia itu benar-benar gimana ya, nerima apapun gitu loh. Apapun yang kita masukkan diterima, dimasukin, tidak bisa menolak, badannya pun lemah kayak gitu. Jadi biasanya ketika kamu beli sudah seperti itu. Oke, terima kasih Pak.